Apa sebenarnya stunting? Stunting adalah kondisi panjang atau tinggi badan anak di bawah standar usia anak. Di sini bisa dikatakan anaknya itu pendek atau tinggi badannya itu kurang dari 85 cm pada usia 2 tahun. Kemudian terlihat normal. Anaknya terlihat normal, namun ketika teman sebayanya yang seusia sama tapi dia agak pendek sendiri, itu mungkin ya. Kemudian di sini eh, akibat apa saja yang menyebabkan anak stunting itu? Yang pertama, pastinya dari akibat kekurangan gizi jangka panjang karena kurangnya asupan dan infeksi penyakit berulang. Yang kedua, mengalami hambatan mental atau gangguan kecerdasan pada anak. Nah, di sini dapat dilihat gambar sel otak pada anak normal dan anak stunting. Di sini stunting menghambat perkembangan otak yang permanen. Di sini dapat dibedakan ya untuk anak normal itu sel-sel otak normal dan banyak percabangan. Cabangnya itu banyak, sedangkan itu sel-sel otak rusak, percabangan terbatas, sel tidak normal dan cabang pendek-pendek. Nah, ini yang tadi ya, stunting kok bisa. Jadi ketika misalnya kalau untuk usia PAUD atau SD dapat terlihat ketika mungkin Bapak Ibu guru melihat peserta didik yang usianya itu uh, sekitar mungkin 9 tahun. 9 tahun. Kemudian tapi kenapa ya badan itu kecil kayak usia anak-anak kelas 1, kelas 2 gitu misalnya gitu ya. Nah, itu karena umur anak sama tapi tinggi badannya yang beda. Penyebabnya apa saja? Di sini ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Untuk penyebab langsungnya karena asupan makanan yang kurang. Jadi bisa dikatakan itu anaknya itu gizinya itu kurang. Kemudian penyakit infeksi cacing usus atau helminthiasis. Jadi bisa cacingan. Makanya kan kalau anak itu memang diajarkan meminum obat cacing itu ya bukan seperti ya untuk menghindari salah satu cacing. Kemudian penyebab di dalamnya aksesibilitas pangan seperti pangan yang tadi kekurangan gizi juga dan pola asuh itu dari keluarga yang tidak dengan apa ya PHBS pendidikan hidup bersih dan sehat. Kemudian ada ketersediaan dan sanitasi. Nah, ketersediaan minum kurang, air bersih karena bersih dan juga yang layak dan pelayanan anak. Ini untuk barang-barang satu dari faktor resiko stunting. Di sini ada ibu hamil, KEK dan menderita anemia. Jadi maksudnya ibu hamilnya itu kekurangan gizi. Jadi ketika ibu hamil itu kekurangan asupan gizi atau KEK ya dan menderita anemia. Nah, itu salah satu penyebab nanti dilahirkannya anak yang stunting ya. Jadi ketika ibu hamil diusahakan gizinya itu tercukupi untuk kandungannya. Kemudian bayi tidak mendapat ASI eksklusif. Nah, ini bayi yang kurang asupan ASI eksklusif uh, ber, ber, berpeluang besar untuk terkena stunting. Tapi selanjutnya
makanan pendamping ASI yang tidak tepat dari waktunya, jenisnya, frekuensi, dan jumlah. Jadi ketika anak belum waktunya untuk diberikan MPASI, jadi lebih baik jangan dulu, nanti menunggu waktu yang tepat. Dan pertumbuhan tidak terpantau, pertumbuhan mungkin salah satu manfaat dari posyandu ada mengikuti posyandu. Manfaat dari mengikuti posyandu adalah untuk melihat tumbuh kembang anak supaya terpantau. Nah itu salah satunya mungkinnya untuk melihat pertumbuhan anak. Kemudian penyediaan air bersih dan sanitasi yang tidak layak. Nah ketika airnya kotor, kemudian dari sanitasinya juga kurang baik, itu akan mengaruhi juga dari terkenanya dampak dari akibat dari stunting itu yang pertama gangguan pertumbuhan sejak dalam kandungan akan berakibat secara fisik, mental, intelektual pada bayi yang dilahirkan. Ketika ibu-ibu sedang masa hamil, upayakan gizi supaya tidak berakibat pada nanti kandungan di bayinya ketika dilahirkan. Nanti bisa fisiknya juga kurang baik kan kalau misalnya gizinya tidak baik ketika hamil, kemudian mentalnya si bayi, kemudian intelektualnya juga kan harus benar-benar diperhatikan. Kemudian anak perempuan yang stunting kelak berisiko melahirkan bayi berat badan lahir rendah atau BBLR dan juga stunting. Nah ini bagi anak perempuan yang stunting kelak berisiko juga untuk melahirkan bayi dengan berat yang rendah juga ya Bapak Ibu. Kemudian stunting menghambat perkembangan kognitif, prestasi di sekolah, dan keberhasilan pendidikan. Nah, biasanya anak yang stunting untuk prestasi belajar juga kurang Bapak Ibu, karena stuntingnya itu kan berpengaruh juga pada perkembangan kognitifnya. Ada pula yang terakhir, stunting kelak menurunkan produktivitas anak pada usia dewasa dengan penghasilan yang lebih rendah. Nah, ketika sudah dewasa, anak yang terkena stunting mungkin untuk mendapatkan pekerjaan akan sulit ya. Contohnya mungkin karena tubuhnya pendek, kecil dan pendek, mungkin contohnya mungkin untuk daftar ke sekolah-sekolah yang mensyaratkan tinggi badan yang tinggi, mungkin itu akan mengurangi peluangnya untuk bisa lolos. Itu mungkinnya Bapak Ibu. Di sini ada pencegahan dari stunting. Yang pertama itu ada pendekatan secara langsung atau intervensi gizi spesifik. Nah, pada ibu hamil, memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil. Nah, gizinya itu memang harus dikontrol, kesehatan juga harus dijaga dengan baik. Memeriksa kehamilan minimal 4 kali dan mendapatkan TTD, menjaga kesehatan juga ya. Kemudian pada masa bayi baru lahir, persalinan ditolong dokter bidan, bayi diberi ASI saja, kemudian pemantauan pertumbuhan di posyandu. Nah, ini usahakan ketika sudah memiliki bayi, diusahakan dipantau melalui posyandu. Jadi posyandu itu kan biasanya setiap bulan itu ada ya Bapak Ibu. Nah, dipantau melalui posyandu tentang tumbuh kembang si bayi itu supaya terdeteksi sejak dini apakah bayinya ini normal, sehat, atau mungkin ada gangguan kesehatan supaya terdeteksi sejak awal. Bayi berusia 6 bulan atau 2 tahun. Mulai usia 6 bulan diberi MPASI. Nah, usahakan ketika diberi MPASI itu ketika bayi sudah menginjak 6 bulan. Jangan kurang ya Bapak Ibu, karena nanti akan berdampak juga pada tadi perkembangan untuk terkena dampak dari stunting ini. Sampai 2 tahun, bayi dan anak dapat vitamin A, diberi vitamin, kemudian diberi imunisasi lengkap, pemantauan pertumbuhan tadi di posyandu, kemudian PHBS di setiap rumah tangga. Nah ini cara-cara atau pencegahan dari stunting.
pendekatan secara tidak langsung apa? Bisa melakukan dari apa ya, sosialisasi atau intervensi melibatkan sektor pembangunan lain misalnya di sekolah. Nah, seperti kemarin di sekolah saya itu ada sosialisasi ini mengenai stunting untuk anak-anak peserta didik. Nah, di sini dengan sosialisasi kepada sekolah, kemudian ketahanan pangan dan gizi, penyediaan lapangan kerja, pada PAUD juga bisa kelompok belajar, kemudian JKN juga perbaikan infrastruktur, penyediaan air bersih, perbaikan perilaku higienis dan saniter. Kemudian diperlukan kolaborasi antar sektor-sektor lain, seperti yang tadi minumnya juga harus bersih, harus yang sehat, yang benar-benar layak untuk diminum. Kemudian dari pendidikannya juga bisa dari tingkatan pendidikan seperti tadi ada sosialisasi atau misalnya ada seminar atau parenting juga bisa ya kepada ibu-ibu, infrastruktur yang dapat berkontribusi menciptakan generasi sehat, kuat dan cerdas dengan sosialisasi kepada calon ibu ya, bayinya itu lahir sehat. Oke. Bangket kayaknya. Nggak tahu masih ada atau enggak. Selanjutnya sini. Kalau enggak yang A saja deh. Stunting umur sama tetapi tinggi badan berbeda. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan stunting itu satu kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada seusia. Sebabnya salah satunya adalah gizi yang diterima ketika masih dalam masa janin dan bayi. Nah, di sini ada di Indonesia sendiri ya beberapa persentasenya terkena stunting. Stunting itu dapat dicegah salah satunya memberikan ASI dan EPASI, kemudian akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan kebutuhan bagi gizi bagi ibu hamil dan pemantauan pertumbuhan balita di ibu. Nah, dampaknya juga sudah sakit yang terkena stunting dan imunnya itu menjadi kurang, jadi mudah sakit, kemampuan kognitif juga kurang. Saat tua berisiko terkena penyakit berhubungan pola makan. Pola makan itu biasanya dengan dan fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang, kemudian mengakibatkan kerugian ekonomi. Ada juga postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Nah, ini sama ya. Nah, di sini salah satu program yang dicanangkan di Bandung itu untuk mencegah stunting khususnya di lingkungan anak-anak sekolah ya, sekolah PAUD maupun itu sekolah dasar. PAUD, SD juga itu pertumbuhan itu sangat yang baik juga. Ini adalah di Bandung pada tanggal 2 April kemarin. Beasbelum itu apa Bapak Ibu? Di sini Beasbelum adalah singkatan bekal anak sekolah bergizi enak dan sehat. Jadi Beasbelum. Nah ini berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bandung, jumlah balita stunting masih tinggi, yakni di angka 25,8% atau sekitar 51.000 balita dari 200.000 balita yang terkena stunting. Nah, salah satu upaya pencegahannya yaitu dengan menerapkan Beasbelum. Jadi upayakan untuk bekal anak sekolah tentunya harus bergizi Bapak Ibu di sini.
Dinas Kesehatan mencanangkan program Beas Berem ini dimulai dari anak-anak SD. Jadi Beas Berem itu seperti porsi makan yang idealnya itu seperti apa? Supaya pemenuhan gizi seimbang. Nah, di sini ada isi piringku. Isi piringku itu terdiri dari sayuran, makanan pokok, lauk pauk, dan buah-buahan. Ya, diusahakan jangan makanan pokok misalnya nasi itu satu piring, Pesen tapi rata ya. cuma nasi aja, nggak ada lauk pauk, nggak ada buah-buahan, nggak ada sayuran. Begitu pula ketika nasinya banyak satu piring, tidak ada hanya lauk saja, itu juga kurang Bapak Ibu, tidak ada buah dan sayuran karena harus seimbang juga gizinya antara karbohidrat, serat, vitamin juga ya, dan proteinnya harus diseimbangkan. Di sini isi piringku yang pertama itu cuci tangan pakai sabun, kemudian aktivitas fisik 30 menit per hari, kemudian minum air 8 gelas per hari, dan memantau berat badan. Tidak lupa juga di sini ada GGL, gula, garam, dan lemak. Nah, ini biasanya yang sulit itu bagian ini. Gula, garam, dan lemak. Gula itu minimal seharinya itu kita GGL. konsumsi adalah 4 sendok makan. Kemudian untuk garam 1 sendok teh, dan untuk lemak seperti minyak itu 5 sendok makan, yang idealnya harus kita konsumsi per harinya. Dan di sini ada air. Kebutuhan air dalam sehari itu adalah 8 gelas sehari supaya menjaga kondisi tubuh tetap fit dan tidak dehidrasi. Di sini fungsi dari meminum air 8 gelas sehari itu adalah memelihara fungsi ginjal. Karena ginjal bekerja untuk menetralisir racun, tentunya perlu untuk menetralisir lagi, yaitu dengan bantuan air mineral yang bersih. Kemudian mencegah dehidrasi, melancarkan sistem pencernaan, kemudian untuk kesehatan kulit juga, dan mengontrol asupan. Nah, ini contoh isi piringku yang tadi seperti di ilustrasi. Di sini ada nasinya cukup, kemudian ada proteinnya ayam, ada tahu juga, ada buah-buahan di sana jeruk, kemudian ada sayuran, sayur bayam. Tidak lupa dengan segelas air. Ini contoh isi piringku Bapak Ibu. Hujan rata ya? Udah terima video yang digali gajah? Nah, di sini juga sama ya Bapak Ibu, ada contoh isi piringku, contoh sajian sekali makan. Ini bisa dilihat. Ada nasi, ada ikan, ada tahu, ada buah, ada sayur bayam juga. Diusahakan setiap untuk menjaga gizi yang baik, seimbang, diusahakan makanan itu seperti ini, yang sehat. Jadi tidak hanya nasi saja dengan ikan misalnya, tapi sayur dan buahnya juga ada. Nah, ini bagaimana dengan isi piring zaman sekarang, makanan zaman now bisa dibilang ya. Nih, ada cilok enak. Yang di sini ada lidi-lidian, dan di sini ada donat Indomie. Nah, itu makanan sekarang yang biasanya kalau di saya mungkin anak-anak SD itu suka jajan seperti ini. Di sini ada cilok, nggak tahu kan itu kandungannya apa, sausnya, atau dari adonan ciloknya, dan dari lidi-lidian itu pedasnya gimana, apakah cocok buat anak. Kemudian dari Indomie juga itu kan nih apakah kalau setiap hari makan mie instan itu baik atau tidak. Ini berpengaruh pada pertumbuhan kembang anak. Contohnya ya, contoh lain ada ramen, dan ada seblak kerupuk, ada seblak ceker yang lagi hits.
saat ini. Dan nah di sini bagaimana jika isi piring seperti ini? Bapak Ibu tanyakan kepada anak-anak itu diusahakan supaya tiap pagi itu ada perut yang terisi. Jadi harus sarapan. Di sini ada contoh ilustrasi gambar. Ada orang tuanya yang memanggil untuk sarapan. Ya, sebentar lagi mah. Padahal dia masih tidur dan terlambat bangun. Itu mungkin biasakan pagi-pagi itu untuk anak. Saya biasanya untuk anak sekolah menyarankan sebelum sekolah itu sarapan dulu supaya apa nanti kan untuk belajarnya juga menjadi semangat, tidak lapar, tidak lesu. Nah itu fungsinya dari sarapan. Kemudian ketika tidak sarapan tapi tiba-tiba makan siangnya ayam geprek itu kan tidak baik juga ya. Kalau misalnya sarapan itu makan siangnya boleh diatur lagi dengan menu yang lebih sehat. Di sini ada tips memenuhi isi piringku. Tipsnya itu yang pertama, makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Tentunya harus teratur juga. Kemudian gizinya harus dilihat apakah sudah cukup dengan gizi seimbang, sudah ada lauk pauk, nasinya cukup, sayur mayur dan buah-buahan. Kemudian diimbangi juga misalnya dengan snack yang sehat antara waktu makan. Jangan makan tidak tapi snack jalan, itu juga tidak baik ya Bapak Ibu. Kemudian bervariasi atau don't eat the same thing every day. Jadi biasanya kan yang salah satu penyebab kurang nafsu makan itu karena makanannya tidak bervariasi atau itu saja. Nah, upayakan nanti ketika makan diusahakan tiap makanan itu bervariasi. Boleh hari ini misalnya nanti misalnya diganti dengan tempe bacem misalnya gitu. Kemudian yang selanjutnya ada sayur, ingat sayur dan buah-buahan tidak lupa. Pilih sayur dan buah-buahan dengan warna yang berbeda. Kemudian yang terakhir, upayakan konsumsi jenis dan porsi makanan sesuai dengan anjuran isi piringku. Seperti yang tadi, isi piringku itu kan terdiri dari karbohidrat, protein, dan serat dari buah dan sayur. Harus disesuaikan dengan piringku. Upaya apa? Ini upaya pencegahan dari sendiri. Itu mungkin saran yang dapat saya berikan mengenai mencegah stunting. Dan stunting itu apa? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang belum mengetahui atau sudah mengetahui. Semoga pemaparan ini dapat menjadi wawasan. Halo. Ya, terima kasih. Terdengarkan mungkin, ya, terdengar. Mungkin saya berikan lagi kepada Ibu Lia Yuliani selaku moderator. Silakan. Iya. Makasih banyak Pak Cecep. Nah, materinya sangat bermanfaat ya Pak. Pak Cecep telah memaparkan materi dengan sangat gamblang. Ternyata ini hasil pelatihan ya Pak? Ya, sebelumnya ini kan ada pelatihan dulu dari Puskesmas. Ternyata aktif di Puskesmas juga. Nah, kebetulan saya itu kan di bagian dikasih tugas untuk jadi di bidang UKS ya di sekolah itu, jadi ada panggilan pelatihan ya Puskesmas gitu Ibu. Ternyata stunting ini dapat diatasi dengan langkah-langkah pemenuhan gizi ya Pak? Iya betul Ibu. Pemenuhan gizi, memberikan ASI, mungkin ya kalau dari perut ibu kali ya? Jadi ketika ibu hamil mungkin harus gizinya itu harus dipenuhi. Jadi jangan sampai kekurangan gizi, apalagi sampai anemia Ibu gitu. Oh iya.
Nah, baik kalau gitu kita buka sesi tanya jawab ya Pak Cecep ya. Dengan partisipan yang lain boleh dibuka, boleh bertanya Bapak Ibu.